Anak Jakarta, DKI Jakarta yang terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa ternyata memiliki cukup banyak pelabuhan loh. Merujuk situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelabuhan di Jakarta ada 22. Sebanyak 12 pelabuhan di Jakarta Utara dan sisanya berada di Kepulauan Seribu. Pelabuhan sendiri memiliki peran penting dalam roda ekonomi sebuah negara, yaitu sebagai simpul dalam jaringan transportasi, pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi, penunjang kegiatan industri dan perdagangan, tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang, serta mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Ada nih anak Jakarta, satu pelabuhan di Jakarta yang merupakan salah satu pelabuhan tertua di Indonesia dan merupakan cikal bakal terbentuknya kota Jakarta. Ada yang tahu tidak pelabuhan apa ini? Ini dia Pelabuhan Sunda Kelapa. Sebelum menengok keadaan Pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang, bagaimana kalau kita bahas dulu sejarah singkat pelabuhan yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini. Anak Jakarta, keberadaan Sunda Kelapa di Jakarta tidak terlepas dari pertarungan tiga kekuatan besar, yaitu Kesultanan Demak, Kerajaan Pajajaran, dan Portugis, yang kala itu menginjakan kaki di Pelabuhan Sunda Kelapa secara bergantian untuk melakukan aktivitas perdagangan. Sejarah mencatat bahwa aktivitas perdagangan di Pelabuhan Sunda Kelapa mulai hidup pada abad ke-15 di bawah Kerajaan Hindu Sunda atau Kerajaan Pakuan Pajajaran. Namun, karena kehadiran kerajaan Islam yaitu Kesultanan Demak yang kekuatannya sedang naik daun di Jawa Tengah membuat Raja Sunda terancam. Oleh karenanya, Raja Sunda pun berminat untuk bersahabat dan membuat kesepakatan dengan pelaut Portugis yang kala itu berkunjung ke Sunda Kelapa untuk memperkokoh posisi mereka dalam urusan niaga maupun dalam menghadapi tentara Islam dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak menganggap kesepakatan Sunda dan Portugis tersebut sebagai sebuah provokasi serta ancaman. Lantas Demak menugaskan pasukannya untuk mengusir Portugis sekaligus merebut pelabuhan ini. Dan pada 22 Juni 1572, Kesultanan Demak pun berhasil merebut Sunda Kelapa. Nah, tragedi 22 Juni inilah anak Jakarta yang hingga kini selalu dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. Dan sejak saat itu nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Namun, kekuasaan Demak di Jayakarta tidak berlangsung lama. Pada abad ke-16, bangsa Belanda mulai menjelajahi dunia dan berhasil menguasai Jayakarta cukup lama sampai lebih dari 300 tahun. Anak Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa awalnya dibangun dengan kanal sepanjang 810 meter. Pada tahun 1817, pemerintah Belanda melebarkannya menjadi 1825 meter. Dan saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa memiliki luas daratan 760 hektar, serta luas perairan kolam 16.470 hektar. Oh ya anak Jakarta, sebenarnya pelabuhan ini sudah beberapa kali berganti nama loh. Namun pada 1970-an, nama kuno Sunda Kelapa kembali digunakan sebagai nama resmi pelabuhan bersejarah ini. Anak Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa kini masih tetap menjalankan perannya, yaitu sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian. Bongkar muat barang merupakan aktivitas utama di pelabuhan ini. Di sini anak Jakarta juga bisa melihat kapal-kapal kayu yang sedang bersandar dengan sistem tumpang sirih dan hanya satu-satunya di dunia. Kegiatan bongkar muat barangnya pun masih menggunakan tenaga manusia loh. Dan disitulah letak daya tarik dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Kapal-kapal yang bersandar di sini adalah pinisi Lambo. Ciri khas kapal pinisi adalah bagian depan dan belakangnya sama. Penggunaan rancangan Lambo guna bisa menempelkan mesin motor untuk menggerakkan kapal. Walau tetap berfungsi sebagai pelabuhan, Sunda Kelapa kini juga bertransformasi sebagai objek wisata sejarah. Bagi anak Jakarta yang ingin melihat jejak-jejak sejarah Jakarta, bisa nih berkunjung ke pelabuhan ini. Sebelumnya anak Jakarta harus membayar tiket masuknya dulu ya. Tapi tenang, biayanya sangat bersahabat kok. Bagi pejalan kaki dan pesepeda akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp2.500 per orang. Untuk sepeda motor Rp3.000, sementara mobil pribadi Rp4.000.
Dan kendaraan pickup dikenakan tarif sebesar Rp11.000 hingga Rp17.000. Selain bisa berfoto-foto dengan latar belakang pelabuhan, anak Jakarta bisa juga nih menyewa perahu kecil milik nelayan setempat dengan membayar Rp50.000 per orang, dan anak Jakarta akan diajak berkeliling untuk melihat pesona Sunda Kelapa. Tidak hanya itu, anak Jakarta juga bisa melihat dua mercusuar Sunda Kelapa yang berwarna hijau dan merah. Oh ya anak Jakarta, kedua mercusuar ini termasuk tertua yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda tahun 1862 loh. Nah, mercusuar Sunda Kelapa ini menggantikan posisi mercusuar yang ada sebelumnya, yaitu Menara Syah Bandar atau Menara Bahari yang terletak di mulut Kali Ciliwung. Jadi, tunggu apa lagi anak Jakarta? Yuk kita berwisata sejarah ke Pelabuhan Sunda Kelapa.